Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Eka Putri Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Eka Putri Maharani dengan NIM 422193. Di sini saya akan menjawab atau memaparkan 5 pertanyaan. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester dari dosen saya, dosen pengampu Padeni Maulana. Terus selanjutnya pertanyaan pertama yaitu, berikan penjelasan menurut Anda terkait fikih dan ushul fiqh. Perbedaan ushul fiqh dan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu dengan hukum-hukum syariat atas suatu perbuatan yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan ilmu ushul fiqh adalah ilmu dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya yang dapat menghasilkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Perbedaan fikih dan ushul fiqh adalah terdapat pada pembahasan dan subbahasanya. Bisa dikatakan bahwa ushul fikih merupakan ilmu yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan fikih. Lebih jelasnya berikut perbedaan antara fikih dan ushul fiqh. Objek pembahasan dalam ilmu ushul fiqh adalah soal-soal kaidah-kaidah dan hukum yang sifatnya umum. Objek pembahasan dari ilmu fikih itu sendiri adalah dalil yang bersifat juz, sehingga hasilnya adalah hukum juz yang berhubungan dengan perilaku mukallaf. Tujuan dari ushul fikih adalah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah yang sifatnya kuli terhadap nas-nas syariat, sedangkan ilmu fikih memiliki tujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. Ushul fikih adalah dasar pijakan bagi ilmu fikih, sedangkan fikih sendiri merupakan hasil atau produk dari ushul fikih. Dalam artian lain, ushul fiqh melahirkan fikih. Ditinjau dari sifatnya, ushul fikih pembahasannya lebih ke teoritis, sedangkan fikih praktis. Bagaimana menurut Anda tentang mazhab-mazhab dalam fikih? Ada 4 mazhab fikih besar yang paling banyak diikuti oleh muslim, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam keyakinan Sunni, 4 mazhab tersebut valid untuk diikuti. Perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Mazhab merujuk pada sekolah pemikiran atau pendekatan hukum yang berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama Islam. Mazhab-mazhab ini telah muncul sepanjang sejarah Islam sebagai hasil dari perbedaan pendapat tentang berbagai aspek ajaran Islam. Beberapa mazhab utama dalam fikih dan mengungkap sejarah serta perbedaan antara mereka. Perbedaan di antara mazhab-mazhab ini mencangkup perbedaan dalam metode ijtihad atau interpretasi hukum, pendekatan terhadap hadis, dan penekanan pada berbagai sumber hukum Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada perbedaan, semua mazhab ini mengakui dasar-dasar ajaran Islam yang sama, seperti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan Al-Quran. Mazhab-mazhab dalam fikih mencerminkan keragaman interpretasi dan pendekatan terhadap hukum agama dalam sejarah Islam. Meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara mazhab-mazhab ini, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami dan mengikuti ajaran Islam. Pemahaman tentang mazhab-mazhab ini penting untuk memahami keragaman
dalam umat Islam dan sejarah perkembangan pemikiran agama dalam budaya dan konteks yang berbeda. Kemukakan terkait karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul atau sempurna, wasatiyah atau seimbang dan harmonis. Ada juga harakah, yaitu bergerak dan berkembang. Selain itu, karakteristik hukum Islam yang pertama yaitu bersifat ketuhanan. Maksudnya, semua aturan yang dibuat mesti berasal dan bersumber dari ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, serta tidak pula bertentangan dengan kehendaknya. Adapun hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis berbeda dengan hukum buatan manusia, yang mana hukum manusia hanya mengatur yang terlihat serta keduniawian saja, sementara hukum Islam mengatur mengenai persoalan kebatinan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan apa-apa yang dianggap halal dan haram. Selanjutnya, kemanusiaan. Maksudnya syariat yang berlaku sifatnya umum dan meliputi garis besar segala persoalan. Untuk ketentuannya yang lebih detail, berperanlah ijtihad para ulama dengan berpatokan pada ketetapan kaidah luas yang telah diberi dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam hukum-hukum yang terkandung selalu diwujudkan untuk keperluan dan permasalahan manusia. Selanjutnya, universal dan dinamis. Islam adalah agama yang global baik dari ajaran maupun manfaatnya dalam masyarakat. Ajaran Islam mencangkup seluruh alam tanpa dibatasi dengan suatu wilayah tertentu, serta dinamis yang mana cocok pada setiap zamannya. Hukum Islam mengajarkan manusia berbagai ketentuan yang berguna dan positif, sehingga bisa dipergunakan sepanjang masa dan dianggap dan segenap tempat. Wasatiyah atau keseimbangan dalam hukum Islam tak berat sebelah dalam menghadapi kehidupan dan persoalan manusia. Semuanya proporsional dan berada di tengah-tengah, tidak terlalu cenderung ke satu sisi atau sisi lainnya. Bersifat tak akuli dan abudi. Islam meliputi bidang muamalah dan ibadah. Pada bidang ibadah ada nilai ta'abudiyah, goiru makulah, al-makna atau irasional. Maksudnya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam sisi ini, hamba Allah Subhanahu wa taala tidak berijtihad lagi, melainkan harus mengikuti ketentuan yang ada. Sementara di segi muamalah terdapat nilai ta'akuli atau ma'akulah, al-makna atau rasional. Artinya umat Islam perlu berijtihad untuk melakukan ketentuan-ketentuan syariat tertentu. Apa pandangan Anda terkait ijtihad, ittiba, dan taklid? Ijtihad, ittiba, dan taklid adalah cara beragama Islam. Itu ada 3: ijtihad, ittiba, dan taklid. Jika ijtihad adalah cara beragama dengan mengetahui dalil dan bisa mengolah dalil tersebut. Nah, ittiba adalah cara beragama dengan mengetahui dalil namun tidak tahu cara mengolahnya. Sementara taklid adalah beragama tanpa mengetahui dalilnya. Salah satu contoh dalil ijtihad yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.